Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di warga Indonesia yang kita cintai ini, sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh sangat miris sekali. Kenapa sebabnya? Baik, nanti kita jelaskan, namun sebelumnya saya mau menjelaskan dulu siapa saya yang sebenarnya. Maaf, saya bukanlah seorang ustadz, saya bukanlah seorang ulama, saya bukanlah seorang kiai, saya bukanlah seorang habaib, saya juga bukan ajengan. Tapi saya hanya orang biasa, sama seperti orang-orang yang ada di luar sana. Tapi saya angkat bicara bukan bermaksud untuk mengoreksi orang lain, ataupun bahkan bukannya saya mengajari. Toh saya juga masih perlu belajar. Cuma saya ingin menyampaikan ungkapan perasaan saya, yang dimana saya sangat miris dengan bangsa Indonesia, khususnya yang dimana bangsa Indonesia kalau seandainya ulamanya sudah saling mengejekkan satu sama lain, kalau seandainya ulamanya saling mengolok-olokkan satu sama lain, saling berdebat dengan mengunculkan pendapatnya masing-masing, yang dimana dia juga belum tahu apakah pendapat yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Kalau seandainya ulamanya sudah seperti ini, para ustaznya sudah seperti ini, para habibnya sudah seperti ini, bagaimana dengan nasib umat? Dan kapan Islam mau maju? Kapan Islam mau berkembang? Kalau ulamanya saja masih pada berdebat, tidak mementingkan umat, malah mengedepankan egonya masing-masing. Mohon maaf ini, kalau kita berbicara tentang dakwah, ini saya belum menemukan keterangan yang menerangkan bahwa berdakwah itu ada tempat-tempat tertentu untuk kita berdakwah. Saya belum menemukan. Jadi kalau menurut saya, yang namanya berdakwah, dimanapun kita berada, silakanlah untuk berdakwah, untuk mengajak seluruh umat manusia untuk masuk ke jalan Allah. Kalau seandainya kita melarang berdakwah di mana saja, atau hanya di masjid saja, atau hanya di tempat-tempat tertentu, kapan Islam mau berkembang? Kapan Islam mau maju? Oke, kita lihat para wali, berbagai cara dilakukan untuk mengajak manusia ke dalam agamanya Allah. Kita kembali lagi kisah baginda Rasul. Zaman dahulu baginda Rasul berdakwah di depan orang-orang kafir yang bertujuan mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam agamanya Allah. Berarti saya bisa menyimpulkan, jadi silahkanlah untuk berdakwah meskipun kalian berada di diskotik, untuk mengajak orang-orang yang di diskotik itu ke jalannya Allah, bertaubat, bukannya malah kita yang terbawa ke dalam rombongan-rombongan orang-orang yang ada di dalam diskotik itu. Nah, yang paling terpenting, kita berdakwah jangan sampai keluar dari koridor-koridor Islam atau yang diajarkan oleh Islam. Jangan sampai mencampur adukan agama.
Sehingga ketika berdakwah di depan orang kafir, berupaya dirinya sama dengan para penonton atau jamaahnya. Itu yang dilarang. Itu sama saja menyengsarakan umat. Itu sama saja menjerumuskan umat. Satu hal lagi, kalaupun ada kesalahan orang lain, aib orang lain, gak usah dibuka di depan jamaah dengan cara menjelek-jelekan, dengan cara mengolok-olokkan bahwa dia itu salah. Sampai-sampai keluar kata-kata yang tidak semestinya dikeluarkan oleh umat muslim, yang tidak sepatutnya dikatakan. Itu bukanlah mencerminkan umat baginda Rasul. Itu bukanlah mencerminkan seorang ulama. Ini menurut saya sebaiknya cobalah ajak bicara empat mata. Nah, setelah itu ungkapkan pendapat kita, baru itu enak. Bukannya ini malah di depan jamaah. Kalau sudah seperti itu, maka jamaah nantinya malah jadi nonton kita. Wah, ulamanya juga bertengkar nih, asik nih. Nah, jangan sampai jamaah seperti ini. Sekali lagi, maaf, saya hanya orang biasa, ilmu juga masih kurang, tapi yang namanya saling wasiat itu kan perlu. Namanya saling nasihati itu kan perlu. Biar Islam terus berkembang, biar Islam terus maju, dan tetap istiqomah dalam Islam, yaitu agamanya Allah, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau seandainya para ulamanya pada egois, jamaahnya mau istiqomah seperti gimana dalam Islam, toh para ulamanya juga pada bertengkar, pada memunculkan egonya masing-masing, tidak bisa menyelesaikan masalah. Mana mungkin agama Rasul bisa berkembang? Mana mungkin agamanya Allah bisa berkembang? Terima kasih. Mungkin itu hanya sekedar nasihat saja, hanya ungkapan perasaan saya saja untuk semuanya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.